Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Wahyuni, NIM 2019 143700, kelas 4T, UAS mata kuliah pendalaman materi PKN SD, program studi pendidikan guru sekolah dasar, dosen pengampu Ibu Jumiati, Magister Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru di daerah saya, lebih tepatnya yaitu di SDN 9 Sumber Marga Telang, yaitu bersama dengan Ibu Juwarni. Untuk lebih lengkapnya, yuk saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Mohon maaf, Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Lia Wahyuni. Saya dari Universitas PGRI Palembang dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Maksud kedatangan saya kemari yaitu ingin mewawancarai Ibu mengenai tugas UAS saya dengan mata kuliah pendalaman materi PKN SD. Apakah diizinkan, Ibu? Insyaallah diizinkan. Nah, di sini ketika wawancara akan melakukan video maupun audio, apakah diizinkan, Ibu? Ya, saya izinkan. Oke, baiklah Ibu, sebelum kita melanjutkan wawancara, bolehkah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan ya, nama saya Juwarni, SPDSD. Saya guru SD kelas 4, mengajar di SDN 9 Sumber Marga Telang. Umur saya 41 tahun. Ya, kurangnya mungkin ada yang ditanyakan lain. Tempat dan tanggal lahir, Ibu? Tempat dan tanggal lahir, kami lahir di Sumber Jaya ini pada tanggal 10 Oktober 1979, genap 42 tahun. Baiklah Ibu, di sini yang akan saya pertanyakan yaitu kegiatan seperti apa yang bisa Ibu lakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas. Baiklah, di sini kegiatan yang saya lakukan bersama siswa untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas, saya biasa melakukan dengan kegiatan belajar bersama dengan guru di luar atau di dalam kelas, tidak saling membedakan kalangan siswa dari manapun. Kemudian yang kedua, kami selalu mengajak anak membersihkan lingkungan kelas, gotong royong dan saling membantu dengan pengawasan guru. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama di lingkungan sekolah kepada siswa? Ya, untuk menerapkan nilai-nilai sila pertama yaitu yang saya lakukan dengan cara yang pertama, saling menghormati antar teman yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Kemudian menjaga toleransi kerukunan antar teman. Kemudian tidak membeda-bedakan teman dengan siapa saja walaupun berbeda suku atau agama. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang ingin bersekolah tetapi tidak mempunyai biaya untuk bersekolah? Ya, menurut saya, jika ada anak yang ingin bersekolah tetapi tidak mempunyai biaya, kami selaku guru akan siap membantu kebutuhan sekolah anak agar anak itu bisa sekolah seperti teman-temannya yang lain. Dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini sudah maksimal, Bu? Menurut saya, alhamdulillah
alhamdulillah untuk peran pemerintah sudah sangat bagus sekali. Karena dengan adanya dana BOS dan sekolah gratis, semua menjadi lebih maju. Anak di usia SD semua dapat merasakan pendidikan. Selanjutnya, menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Ya, metode yang biasa saya gunakan atau saya lakukan saat mengajar yaitu yang pertama, saya menggunakan metode tanya jawab, kemudian metode diskusi, kemudian metode demonstrasi atau eksperimen, kemudian bisa juga digunakan dengan sosial drama atau bermain peran. Selanjutnya, apakah Ibu selalu mempersiapkan atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya anak sekolah dasar? Ya, saya selalu mempersiapkan belajar dengan menggunakan media atau sumber belajar dan lingkungan sebagai contohnya. Menurut Ibu, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Ya, Mengapa, Bu? karena dalam perkembangan politik, anak akan tumbuh menjadi generasi pemilih di masa depan. Kemudian, politik sudah menjadi bagian hidup sehari-hari yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Namun, untuk anak usia SD, pelajaran politik yang bisa disampaikan antara lain tentang nilai-nilai integrasi, pembangunan, pembagian peran, kemudian kerjasama, atau tentang hak warga negara. Untuk selanjutnya, Ibu, bagaimana cara Ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama di lingkungan sekolah kepada siswa? Ya, untuk menerapkan nilai-nilai sila pertama yaitu yang saya lakukan dengan cara yang pertama, saling menghormati antar teman yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Kemudian menjaga toleransi kerukunan antar teman. Kemudian tidak membeda-bedakan teman dengan siapa saja walaupun berbeda suku atau agama. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi merupakan salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada. Menurut Ibu, dampak negatif apa yang sering terjadi pada anak terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Ya, dampak negatifnya adalah yang pertama, lunturnya nilai budaya asli, kemudian perubahan gaya hidup, sikap mementingkan diri sendiri, sikap hidup mewah, dia tidak mempedulikan dengan orang di sekelilingnya. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, strategi seperti apa yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Ya, baiklah, strategi yang saya gunakan adalah dengan metode ceramah, diskusi, kemudian kerja kelompok, dan kami menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan pada materi sistem politik Indonesia? Ya, untuk itu saya sebagai guru selalu untuk harus memahami sifat yang dimiliki anak, kemudian mengenal anak secara perseorangan,
kemudian memanfaatkan perilaku anak dalam mengorganisasikan belajar, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan suatu masalah, kemudian mengembangkan ruang kelas sebagai belajar yang baik. Bagaimana cara Ibu sebagai seorang guru dalam menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik khususnya siswa sekolah dasar? Sedangkan kita ketahui bahwa siswa sekolah dasar tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Caranya adalah yang pertama mengajak anak menghargai perbedaan. Selanjutnya mengajarkan anak tentang tanggung jawab. Kemudian memberikan contoh bagaimana keteladanan yang baik. Bagaimana cara Ibu sebagai seorang guru dalam menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik khususnya siswa sekolah dasar? Sedangkan kita ketahui bahwa siswa sekolah dasar tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Caranya adalah yang pertama mengajak anak menghargai perbedaan. Selanjutnya mengajarkan anak tentang tanggung jawab. Kemudian memberikan contoh bagaimana keteladanan yang baik. Selanjutnya Ibu untuk pertanyaan yang terakhir yaitu menurut Ibu strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum, dan peradilan internasional? Ya, materi yang bisa saya gunakan yaitu pembelajaran tentang mata pelajaran PKN atau juga bisa dengan isi dari buku Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk menerapkannya kepada siswa, anak kita biasakan untuk mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, kemudian anak belajar disiplin dan tanggung jawab. Baiklah Ibu, saya rasa sudah cukup sampai di sini pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga jawaban Ibu dapat memberikan manfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga selaku menjawab apa yang adik tanyakan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya adalah manusia biasa. Cuma itu saja yang dapat saya bantu. Ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.